Ya kalau kita sayang sama orang, kita doain orang itu. Kalau misalnya bahkan saya punya jamaah cerita, Ustadz saya punya teman non muslim tapi baiknya luar biasa sama saya. Saya sayang sama dia Ustadz. Tapi setahu saya kalau kita doa buat orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, kan nggak sampai doanya. Satu, kalau memang sudah meninggal, ya memang sudah tidak sampai. Tapi kalau masih hidup, ya doakan supaya teman Anda itu mendapat hidayah. Itu tanda berarti Anda sayang sama dia. Ya nggak usah terang-terangan di depan dia. Kalau lu doain lu dapat hidayah, takutnya tersinggung kan dengan agama dia yang saat ini. Doain aja saat Anda sedang sholat, saat Anda sedang buka puasa. Bahkan dalam hadis sahih Muslim itu kan apa kata Allah? Kata Nabi, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi, qala al-malaku wa laka mithlu dzalik." Itu ya. Wa yaqulullah bika abda. Jadi ketika seseorang mendoakan orang lain di dalam keadaan di mana orang itu tidak bersama dengan dia, artinya fi dhahril ghaib itu dalam keadaan gaib. Gaib itu artinya maksudnya orang yang didoakan tidak bersama dia. Anda di rumah, dia di rumah. Anda di rumah, dia di kantor. Anda di kantor, dia di kantor masing-masing. Terus doain tuh ketika sedang setelah sholat, setelah berwudu, setelah azan, kita doakan. Maka doa itu diantara yang paling ampuh tuh. Allah akan mengutus malaikat al-muwakkal, malaikat yang Allah sengaja utus, Allah sengaja kirim untuk mengaminkan doa orang tersebut. Gitu. Kebayang ke sini? Kebayang nggak gambarannya? Romannya diam-diam aja nih. Nih ada orang muslim, ya, dia punya teman, punya sahabat. Nah ini orang ngedoain ini, tapi doanya saat dia ini tidak bersama dengan dia, itu namanya fi dhahril ghaib. Orangnya nggak ada di hadapan dia. Ya didoain secara tulus, ya kan. Kalau orang yang nggak ada berarti kita nggak ngarep pujian dari orang yang bersangkutan. Kita benar-benar tulus doain dia kan. Nanti Allah akan mengutus apa? Malaikat. Ngutusnya bukan ke sini, bukan, tapi ke yang lagi doa. Malaikat ini akan mengaminkan doanya ini, diaminkan oleh malaikat. Terus di akhir doanya walaka mithlu dzalik, dan untukmu sesuai dengan apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi kalau bahasa kitanya, doa kita itu jadi bumerang buat kita sendiri. Kalau doa yang kita keluarin baik buat orang lain menjadi bumerang buat kita, maka mantulnya buat kita baik. Kalau kata orang Betawi, doanya itu tokalik. Tahu tokalik? Dia mentok terus dibalik. Itu namanya tokalik. Ini Pak dalilnya Pak. Maka mafhumnya, kalau Anda mendoakan jelek untuk saudara Anda, maka doa itu juga akan balik buat Anda. Ya maka doain. Lagi sakit tadi kita doain cucunya Pak Dwi, putra saya. Nah insya Allah akan malaikat akan mengaminkan doa tadi, dan kita juga dapat tuh. Insya Allah anak keturunan kita juga pada sehat. Kan begitu. Bahkan di dalam riwayat yang lain Allah akan berfirman, bika abda. Bahkan akan saya mulai dulu pengkabulan doanya itu untuk Anda yang sedang mendoakan. Bukan buat orang yang didoain dulu yang dimulai. Yang dikasih bukan dia duluan, yang dikasih yang doa duluan. Padahal dia doanya buat orang lain, tapi yang dikasih duluan yang doa. Segitu mulianya. Makanya kalau doa nggak usah pelit-pelit sama orang lain. Apalagi sampai doa yang jahat. Naudzubillah. Doain, ya Allah, saya punya teman, dia punya sahabat, satu jamaah dengan saya di masjid ini, saya punya uang, ya Allah lagi susah ekonomi, saya juga nggak bisa bantu banyak, berikan dia ekonomi yang lancar, yang sejahtera. Ya Allah, dia bininya kemarin baru mati, mudah-mudahan dia bisa kawin lagi. Gitu. Itu modus itu namanya, biar doanya tokalik ya. Biar doanya tokalik. Nah, artinya itu salah satu. Nah, baik masih hidup ataupun sudah meninggal Pak. Nah ini sepakat Pak, doa buat orang meninggal itu sampai dalilnya inna sabaquna bil iman. Poinnya di situ fokusnya. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor maksudnya, berdoa. Jadi sepeninggal Muhajirin dan Ansor, orang-orang berikutnya berdoa, ya Allah ampuni kami dan, nah di sini saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.